Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Rahmawati dari kelas Humas 3C, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat dengan NIM 12340606107. Di sini aku bakal ngejelasin tentang materi-materi buat UTS atau atau soal-soal yang Ibu kasih. Nomor 1 adalah jelaskan pengertian ruang lingkup objek, material, dan objek formal ilmu dakwah. Jelaskan pula pengertian dari secara umum dan dai secara khusus. Oke, jadi ruang lingkup objek material ilmu dakwah mencakup subjek yang didakwahi, yaitu individu atau kelompok yang menerima pesan dakwah, sedangkan objek formalnya adalah metode dan strategi yang digunakan dalam menyampaikan dakwah, termasuk pendekatan konvensional dan komunitas. Secara umum, dai adalah individu yang menyampaikan ajaran Islam, sementara secara khusus, dai merujuk pada orang yang memiliki keahlian dalam berdakwah dan berperan aktif dalam membimbing umat. Seorang dai harus memiliki pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Lalu, nomor 2, soalnya saya bacakan ya. Dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj, yaitu manhaj istidfah, ittibas, dan istiqlal. Jelaskan dan berikan contoh. Jawaban saya adalah dalam metodologi keilmuan dakwah terdapat 3 manhaj, ittiba, ittibas, dan istiqlal. Yang pertama ada ittiba. Ittiba itu mengikuti kebenaran berdasarkan wahyu Allah. Contohnya, seorang dai yang menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa menambah atau mengurangi. Kedua, ada ittibas, meniru atau mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami dalilnya. Contoh, mengutip fatwa seorang ulama tanpa mengetahui sumber dan konteksnya. Dan yang ketiga atau terakhir itu adalah istiqlal. Istiqlal ini memanfaatkan pemahaman dan penalaran sendiri dalam berdakwah, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syarat. Contoh, seorang dai yang menggunakan pendekatan analisis sosial untuk menjelaskan ajaran Islam kepada masyarakat modern. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Jawaban saya yaitu ragam kegiatan dakwah dapat dibedakan berdasarkan metode, penyampaian, dan tujuan. Berikut adalah beberapa jenis kegiatan dakwah, yaitu yang pertama ada dakwah fardihah. Dakwah ini kegiatan dakwah yang dilakukan secara personal, seperti menasihati teman atau memberikan contoh baik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, ada dakwah amah. Dakwah yang ditujukan kepada khalayak ramai melalui media lisan, seperti khotbah atau ceramah di masjid. Yang ketiga ada dakwah bilisan, yaitu penyampaian pesan dakwah secara langsung melalui dialog, interaksi, atau diskusi. Yang keempat, ada dakwah bilhal, yaitu dakwah melalui tindakan nyata. Contohnya kayak misalnya kita berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau amal. Kelima, ada dakwah bitadwin, penyampaian dakwah melalui tulisan seperti buku, artikel, dan media sosial. Keenam, ada dakwah bil hikmah. Ini adalah pendekatan dakwah yang bijaksana dan persuasif untuk menarik minat orang lain tanpa paksaan. Terus pertanyaan selanjutnya itu jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Ragam konteks dakwah mencakup berbagai tingkatan dan situasi dalam penyampaian pesan keagamaan. Itu ada beberapa konteks utama. Yang pertama adalah dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah ini fokus pada introspeksi diri, di mana seorang dai berdakwah kepada dirinya sendiri untuk meningkatkan iman dan amal. Kedua, ada dakwah fardiyah dilakukan oleh satu individu kepada individu lain atau kelompok kecil seperti nasihat pribadi. Ketiga, ada dakwah fi'ah qalilah. Dakwah yang dilakukan dalam kelompok kecil memungkinkan interaksi langsung seperti di majelis taklim. Yang keempat, ada dakwah hizbiyah. Dakwah ini tuh melibatkan kelompok atau organisasi Islam seperti Muhammadiyah atau NU
untuk menyebarkan ajaran-ajaran secara kolektif. Selanjutnya, ada dakwah ummah, menyasar khalayak ramai seperti dalam ceramah atau tablik akbar. Yang keenam, ada dakwah su'biyah. Dakwah su'biyah qobaliyah. Ini adalah melibatkan interaksi antar budaya atau suku, menyesuaikan pendekatan dakwah dengan latar belakang budaya mad'u. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 adalah mengapa manusia harus berdakwah? Jelaskan landasannya secara teologis dan sosiologis filosofis. Bicarakan dengan baik dan benar ayat-ayat dakwah An-Nahl ayat 125, Ali Imran ayat 104, Ali Imran ayat 110, Fussilat ayat 33, Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Hijr ayat 94. Manusia harus berdakwah karena beberapa alasan teologis, sosiologis, dan filosofis yang terkandung dalam ajaran Islam. Ajaran Islam. Jadi di teologis tuh kewajiban berdakwah Islam menempatkan berdakwah sebagai salah satu kewajiban pokok bagi umat muslim. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu ayat pertama adalah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya itu, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kedua, ada Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wala amana ahlu kitabi laqana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaru humul fasikun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Pentingnya berdakwah. Berdakwah bukan hanya wajib, tapi juga menjadi bagian integral dari identitas umat Islam. Seperti pada ayat-ayat An-Nahl 125, menekankan pentingnya menggunakan hikmah dan pelajaran yang baik dalam menyampaikan pesan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'udahati hasanati wajadilhum bilati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dala'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sosiologis komunikasi efektif. Untuk efektif dalam proses komunikasi, dakwah harus dilakukan dengan cara yang tepat. Misalnya pada An-Nahl 125 menekankan pentingnya menggunakan hikmah dan pelajaran yang baik. Sebagai umat yang terbaik, umat Islam diminta untuk menyuarakan kebaikan dan mencegah kerusakan ini, bertujuan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya ada filosofis kesalehan pribadi.
Sebelum berdakwah, seseorang harus memiliki kesalehan pribadi yang kuat. Ini tercermin dalam Fussilat ayat 33 yang menekankan pentingnya membersihkan jiwa sebelum menyampaikan pesan. Isi ayatnya seperti Bismillahirrohmanirrohim. Wa mana ahsanu qawlam mimma da'a ilahi wa amila shalihah wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Selanjutnya, seseorang yang ingin berhasil dalam berdakwah harus konsisten dan tekun. Surat Al-Hijr ayat 94 menekankan pentingnya tidak terganggu oleh lawan-lawan dalam menyampaikan ajaran Islam. Surat itu berbunyi seperti Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.